Anda masih menyaksikan Berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana dan berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Harga telur ayam terus naik, peternak telur di Kota Bogor untung besar. Melawan petugas, polisi menembak mati seorang pelaku perampokan minimarket di Kabupaten Karawang. Menabung puluhan tahun dari gaji, pensiunan guru berumur 103 tahun di Kabupaten Bandung Barat akhirnya berangkat haji tahun ini. Komplotan pengedar uang palsu dibekuk jajaran Satreskrim Polres Tasikmalaya. Seorang pelaku adalah ibu rumah tangga yang terlibat mengedarkan uang palsu karena diajak suaminya. 7 pelaku pengedar dan pencetak uang palsu dibekuk aparat Polres Tasikmalaya. Seorang diantaranya adalah seorang ibu rumah tangga yang mengaku diajak oleh suaminya untuk ikut mengedarkan uang palsu. Modus pelaku adalah membelanjakan uang palsu tersebut ke warung kecil dengan maksud mendapatkan pengembalian uang asli. Mereka juga melakukan penipuan transfer di mana korban diminta mentransfer uang ke rekening pelaku, kemudian korban dibayar tunai dengan uang palsu. Pelaku akhirnya dibekuk berdasarkan laporan dari masyarakat yang curiga dengan para pelaku yang membelanjakan uang palsu tersebut. Para pelaku dibekuk di sejumlah tempat berbeda. Ada yang bertugas sebagai menyimpan uang tersebut, ada yang mengedarkan dan ada yang menawarkan kepada sejumlah warga. Berapa lembar? Jumlah yang kita amankan ini berbagai pecahan rupiah sebanyak 3.214 lembar. Dari warnanya nggak jelas, dari watermarknya nggak jelas, dari kasa terlihat kalau kita pegang kasa itu juga nggak ada. Kemudian juga dari benang pengamannya juga benang pengamannya hanya cetak dengan laser printing. Artinya ini masih sangat sederhana. Sangat sederhana. Maka kami sampaikan bahwa kualitas dari uang ini adalah kualitas pemalsuannya masih rendah. Pelaku dijerat undang-undang tentang mata uang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Dua pelaku pencurian di sekitar area Lapang Merdeka, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, terekam kamera pengintai. Kedua pria tersebut mencuri lampu penerangan jalan. Rekaman kamera pengawas menunjukkan seorang pria mengangkat temannya yang naik ke bahu. Kemudian pria yang naik ke bahu itu melucuti lampu yang terpasang. Berhasil mendapatkan satu lampu, mereka memasukkan barang hasil curiannya itu ke dalam tas gendong yang sudah disiapkan. Usut punya usut, lokasi tempat pencurian tersebut merupakan halaman toko penjualan ponsel di area Lapang Merdeka, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Pegawai toko baru menyadari pencurian ketika hendak mematikan lampu. Namun ternyata lampunya sudah hilang. Lalu saat mengecek, lampu di atas sudah raib. Kemudian dia melihat rekaman video kamera pemantau yang dipasang di halaman tokonya. Lampu penerangan jalan tetangga toko pun juga ikut hilang. Kawasan di sekitar toko di gang masjid ketika malam memang sepi sehingga beberapa kali pernah terjadi upaya pencurian. Saya pas kelihatannya setengah enam sore pas mau nyalain lampunya udah nggak ada. Pas cek CCTV itu jam 4 lebih 1 menit. Waktu Indonesia bagian barat subuh berarti. Lampunya ada berapa yang Ada pesan Kalau dari di toko ini ada 2 Philips 50 watt. Emang seluruh yang ada di ruko ini hilang? Kalau yang sebelah hilang sama juga hilang. Pegawai toko mengaku akan berkoordinasi dengan warga lainnya terkait kehilangan lampu yang menerangi jalan tersebut. Lampu yang dicuri semuanya senilai Rp400.000. Namun bukan nilai materinya yang penting.
tapi keselamatan pengguna jalan raya saat malam hari yang terancam dengan kondisi gelap akibat lampu penerangan yang raib di gondol maling. Di sisi lain, Polsek Cikole Kota Sukabumi yang dikonfirmasi mengaku belum ada laporan tentang kehilangan lampu atau barang lainnya. Namun pihaknya akan menindaklanjuti adanya informasi tersebut. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Kita beralih ke informasi lain. Kawanan perampok minimarket di wilayah Jatisari, Kabupaten Karawang, diamankan petugas Satreskrim Polres Karawang. Ketika pelaku diamankan, seorang diantaranya ditindak tegas dan tewas dalam perjalanan ke Polres karena melawan petugas. Seorang pelaku lainnya masih dalam pengejaran petugas. 4 orang kawanan perampok spesialis minimarket di wilayah Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang melakukan perampokan dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam. Mereka juga menyekap 3 karyawan minimarket di dalam gudang. Para perampok masuk ke sebuah minimarket saat karyawan akan menutup minimarket tersebut. Seorang pelaku masuk ke dalam minimarket dan mengancam para karyawan dengan senjata tajam, sementara seorang lainnya mengancam dengan senjata api. Para karyawan kemudian disekap di dalam gudang belakang dan disuruh untuk menunjukkan berangkas penyimpanan uang. Pada saat itu masih menyimpan adanya senjata api, barang yang menyerupai senjata api, dan sempat melakukan perlawanan petugas dengan menggunakan senjata api tersebut. Dan akhirnya terpaksa kami melakukan tindakan tegas terukur, melakukan tembakan kepada pelaku karena sudah mulai mengancam petugas dan mengakibatkan pelaku 1 orang meninggal dunia. Polisi yang mendapat laporan langsung menuju lokasi. Saat akan dibawa ke Polres Karawang, salah satu pelaku berusaha melawan petugas sehingga ditembak polisi. Tersangka tersebut tewas di dalam perjalanan menuju Polres Karawang. Sementara 1 pelaku lainnya lolos dan masih dalam pengejaran petugas. Syamsul Nursyah melaporkan dari Kabupaten Karawang. Polres Kuningan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan yang dilakukan seorang cucu terhadap neneknya di Perum Puri Asri 3, Kelurahan Ciporang, Kuningan. Penganiayaan tersebut akibat sang cucu kalap atas perkataan neneknya. Dengan tangan terborgol, tersangka Alvin, pelaku pembunuhan terhadap neneknya, Ai Tresnawati, 65 tahun, warga Perum Asri 3, Kelurahan Ciporang, Kuningan, menjalani rekonstruksi kasus pembunuhan yang digelar oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Kuningan, Rabu pagi. Rekonstruksi digelar di rumah korban dengan penjagaan ketat oleh aparat kepolisian. Tersangka memperagakan dari mulai masuk ke rumah hingga menganiaya korban yang berujung kematian. Serta saat tersangka meninggalkan rumah korban dengan membawa kabur mobil milik korban. Jadi total ada berapa adegan? 62 adegan. 62 adegan. Ada kejanggalan nggak dan di setiap adegan rekonstruksi? Untuk sementara sesuai dengan keterangan si tersangka yang dilampirkan dalam BAP. Motifnya sendiri sama istri ini gimana deh? Motif pelaku? Kalau motif si tersangka ini motif sakit hati karena mungkin ada perkataan ucapan dari si korban yang menurut tersangka kurang pas di hati tersangka. Rekonstruksi yang juga disaksikan oleh petugas dari Kejaksaan Negeri Kuningan ini dilakukan untuk melengkapi berkas berita acara pemeriksaan. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 340 Junto 338 Junto 351 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan.